hujan menggelayuti pagi di kawasan pegunungan Gran Canaria. Di lerengnya berdiri objek yang tampak aneh, tapi punya fungsi penting, yaitu mengumpulkan kabut. Saul Oliva tahu caranya. Ia seorang ahli lingkungan hidup dari proyek Life Niebles. Ia menunjukkan kepada seorang pemagang bagaimana prinsip pengumpulan kabut yang mencontoh alam. Anyaman ini bisa mengumpulkan kelembapan dari udara. Mereka menyerap kelembapan seperti halnya spons. Dengan cara itu, mereka menggunakan fenomena yang sering ditemukan di bagian utara Kepulauan Kanaria. Awan datang dari Samudra Atlantik menuju kepulauan itu dan bertengger di kawasan gunung. Saul dan beberapa rekannya menempatkan pengumpul kabut di kawasan itu. Ini bisa juga disebut penangkap awan. Mereka menggunakan strategi sama seperti tanaman anyaman yang mendapat air yang sangat dibutuhkan di kawasan itu. Ini jaring yang ditenun rapat. Angin menekan kabut ke jaring-jaring ini. Akibatnya terbentuk tetesan air yang kemudian terkumpul menjadi tetesan besar. Yang jatuh ke wadah penampung. Dari situ air dialirkan ke tangki-tangki. Dengan cara itu, dalam 2 tahun mereka berhasil mengumpulkan 90.000 liter air dari kabut. Pertanian sekarang sedang naik daun di Kepulauan Kanaria. Warga hidup dari penanaman pisang, dan dalam sehari tiap pohon perlu 20 liter air. Juan Ramon Sosa punya perkebunan di bagian utara Gran Canaria. Dia merasa khawatir akan situasi air, karena hujan semakin berkurang. Di sini hujan turun berdasarkan siklus setiap 7 atau 8 tahun. Di antaranya hampir tidak ada hujan turun. Dan karena air dari hujan lebat hanya cukup untuk setahun atau 2 tahun, kami harus mencari air dengan cara lain. Mereka menggunakan air laut, tapi harganya mahal karena harus diolah terlebih dahulu. Ivan Cabrera sedang berkunjung, ia teknisi dari instalasi desalinasi. Dalam air laut ada garam yang harus kami saring. Ini proses kimia yang sangat rumit. Untuk itu kami butuh energi dalam jumlah besar. Jadi apakah instalasi pemanen air dari kabut di pegunungan bisa jadi alternatif bagus jika diperluas besar-besaran? Saul Oliva percaya pada penelitian dan ilmu pengetahuan. Di dalam proyeknya, ia mulai menggunakan metode baru untuk mengumpulkan air dari kabut. Instalasi dari program ini diperkirakan lebih efisien daripada jaring dari plastik yang selama ini digunakan. Kalau kita berhasil menggunakan sumber daya berkelanjutan dan alamiah seperti kabut, maka ini bisa jadi solusinya. Airnya kami pakai untuk menyirami bibit-bibit pohon. Jadi petani bisa menggunakan air itu untuk perkebunannya. Sekarang mereka tinggal berharap bahwa awan terus kerap bertengger di kawasan pegunungan. Dan fenomena ini tidak menghilang akibat perubahan iklim.